Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk mempelajari kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Dan kali ini kita sudah sampai pada sahabat Ubadah bin Samit, tokoh yang gigih menentang penyelewengan. Ubadah bin Samit termasuk salah seorang tokoh Ansar. Mengenai kaum Ansar, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, sekiranya orang-orang Ansar menuruni lembah atau celah bukit, pasti aku akan mendatangi lembah dan celah bukit orang-orang Ansar. Dan kalau bukanlah karena hijrah, tentulah aku akan menjadi salah seorang warga Ansar. Dan di samping ia seorang warga kaum Ansar, Ubadah bin Samit merupakan salah seorang pemimpin mereka yang dipilih Nabi SAW sebagai utusan yang mewakili keluarga dan kaum kerabat mereka. Ubadah radhiyallahu anhu termasuk perutusan Ansar yang pertama datang ke Mekah untuk mengangkat bayat kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam, yakni bayat yang terkenal sebagai Bayatul Aqabah pertama. Ia termasuk salah seorang dari 12 orang beriman yang segera menyatakan keislaman dan mengangkat bayat serta menjabat tangannya, menyatakan sokongan dan kesetiaan kepada Rasulullah SAW. Dan ketika datang musim haji tahun berikutnya, yakni saat terjadinya Bayatul Aqabah kedua yang dilakukan oleh perutusan Ansar, terdiri dari 70 orang beriman, pria dan wanita, maka Ubadah menjadi tokoh perutusan dan wakil orang-orang Ansar itu. Kemudian ketika peristiwa berturut-turut silih berganti, saat-saat perjuangan, kebaktian dan pengorbanan susul menyusul tiada henti, maka Ubadah tak pernah absen dari setiap peristiwa dan tak ketinggalan dalam memberikan sahamnya. Semenjak ia menyatakan Allah dan Rasul sebagai pilihannya, maka dipikulnya segala tanggung jawab akibat pilihannya itu dengan sebaik-baiknya. Segala cinta kasih dan ketaatannya hanya tertumpah kepada Allah, dan segala hubungan baik dengan kaum kerabat, dengan sekutu-sekutu maupun dengan musuh-musuhnya, hanya sesuai dan menuruti pola yang dibentuk oleh keimanan dan norma-norma yang dikehendaki oleh keimanan ini. Semenjak dulu keluarga Ubadah telah terikat dalam suatu perjanjian dengan orang-orang Yahudi suku Kainuka di Madinah. Perjanjian ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya hijrah ke kota ini, orang-orang Yahudi memperlihatkan sikap damai dan persahabatan terhadapnya. Tetapi pada hari-hari yang mengiringi perang Badar dan mendahului perang Uhud, orang-orang Yahudi di Madinah mulai menampakkan belangnya. Salah satu kabilah mereka, yaitu Bani Kainuka, membuat ulah untuk menimbulkan fitnah dan keributan di kalangan kaum muslimin. Demi dilihat oleh Ubadah sikap dan pendirian mereka ini, secepatnya ia melakukan tindakan yang setimpal dengan jalan membatalkan perjanjian dengan mereka. Katanya, saya hanya akan mengikuti pimpinan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Dan tidak lama antaranya turunlah ayat Al-Quran memuji sikap dan kesetiaannya ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Artinya, dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman sebagai pemimpin, maka sungguh partai atau golongan Allah lah yang beroleh kemenangan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 56. Ayat Quran yang mulia telah memaklumkan berdirinya partai Allah. Dan partai itu ialah golongan orang-orang beriman yang berdiri sekeliling Rasulullah SAW. Mereka membawa bendera kebenaran dan petunjuk. Merupakan lanjutan yang penuh berkah dari orang-orang beriman yang telah mendahului mereka dalam gelanggang sejarah.
Mereka sigap berdiri sekeliling nabi-nabi dan rasul-rasul, siap mengemban tugas yang sama, yakni menyampaikan di zaman mereka masing-masing kalimat Allah yang maha hidup lagi maha pengatur. Dan kali ini Hizbullah atau Partai Allah itu tidak hanya terbatas pada para sahabat Muhammad SAW belaka. Tugas ini akan berkelanjutan sampai generasi-generasi dan masa-masa mendatang, hingga bumi dan tiap penduduknya diwarisi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta tergabung di dalam barisannya. Demikianlah tokoh di mana ayat yang mulia sengaja diturunkan untuk menyambut baik pendiriannya serta memuji kesetiaan dan keimanannya. Bukan hanya menjadi juru bicara tokoh-tokoh Ansor di Madinah semata, tetapi tampil sebagai seorang juru bicara para tokoh agama yang akan meliputi seluruh pelosok dunia. Sungguh Ubadah bin Samit yang mulanya hanya menjadi wakil kaum keluarganya dari suku Khazraj, sekarang meningkat menjadi salah seorang pelopor Islam dan salah seorang pemimpin kaum muslimin. Namanya tak ubah bagai bendera yang berkibar di sebagian besar penjuru bumi, bukan hanya untuk satu atau dua generasi belaka, tetapi akan berkepanjangan bagi setiap generasi dan seluruh masa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Pada suatu hari Rasulullah SAW menjelaskan tanggung jawab seorang amir atau wali. Dengannya Rasulullah menyatakan nasib yang akan menimpa orang-orang yang melalaikan kewajiban di antara mereka atau memperkaya dirinya dengan harta. Maka tubuhnya gemetar dan hatinya berguncang. Ia bersumpah kepada Allah tidak akan menjadi kepala wali atas dua orang sekalipun. Dan sumpahnya ini dipenuhi sebaik-baiknya dan tak pernah dilanggarnya. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, tokoh yang bergelar Al-Faruq ini pun tidak berhasil mendorongnya untuk menerima suatu jabatan, kecuali dalam mengajar umat dan memperdalam pengetahuan mereka dalam soal agama. Memang inilah satu-satunya usaha yang lebih diutamakan Ubadah dari lainnya, menjauhkan dirinya dari usaha-usaha lain yang ada sangkut pautnya dengan harta benda dan kemewahan serta kekuasaan. Begitupun dari segala mara bahaya yang dikhawatirkan akan merusak agama dan karir dirinya. Oleh sebab itu ia berangkat ke Syria dan merupakan salah seorang dari 3 sekawan, ia sendiri, Mu'adz bin Jabal dan Abu Darda, menyebarluaskan ilmu, pengertian dan cahaya bimbingan di negeri itu. Ubadah juga pernah berada di Palestina untuk beberapa waktu dalam melaksanakan tugas sucinya, sedang yang menjalankan pemerintahan ketika itu atas nama khalifah adalah Muawiyah. Sementara Ubadah bermukim di Syria, walaupun badannya terkurung di sana, tapi pandangan matanya bebas kepas dan merenung jauh, nun ke sana melewati tapal batas, yaitu ke Madinah Al-Munawwarah. Di saat itu Madinah sebagai ibu kota Islam dan tempat kedudukan khalifah, yakni Umar bin Khattab, seorang tokoh yang tak ada duanya dan tamsil bandingannya. Kemudian pandangannya kembali ke bawah pelupuk matanya, yakni ke Palestina tempat ia bermukim. Tampaklah olehnya Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang pecinta dunia dan haus kekuasaan. Sedangkan Ubadah sebagai kita maklumi termasuk rombongan perintis yang telah menjalani sebagian besar dari hari-hari terbaiknya, saat terpenting dan paling berkesan bersama Rasul mulia. Rombongan pelopor yang bergelimang dalam kancah perjuangan dan ditempa oleh pengorbanan. Ia menganut Islam karena kemauan pribadi dan bukan karena menjaga keselamatan diri, pendeknya yang telah menjual harta benda dan dirinya kepada Ilahi Rabbi. Ubadah termasuk golongan perintis yang telah dididik oleh Muhammad SAW dengan tangannya sendiri, yang telah beroleh limpahan mental, cahaya dan kebesarannya. Dan seandainya di kalangan orang-orang yang masih hidup ada yang dapat ditonjolkan untuk percontohan luhur sebagai kepala pemerintahan yang dikagumi oleh Ubadah dan dipercayainya, maka orang itu tidak lain tokoh terkemuka yang sedang berkuasa di Madinah, ialah Umar bin Khattab.
Maka sekiranya Ubadah melanjutkan renungannya dan membanding-bandingkan tindak tanduk Muawiyah dengan apa yang dilakukan oleh Khalifah, jurang pemisah di antara keduanya menganga lebar, dan sebagai akibatnya akan terjadilah bentrokan, dan memang telah terjadi. Berkata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kami telah dibayat kepada Rasulullah SAW tidak takut akan ancaman siapapun dalam mentaati Allah. Dan Ubadah adalah seorang yang paling teguh memenuhi bayat. Dan jika demikian, maka ia tidak akan takut kepada Muawiyah dengan segala kekuasaannya, dan ia akan tegak mengawasi segala kesalahannya. Sungguh waktu itu penduduk Palestina menyaksikan peristiwa luar biasa, dan tersiarlah berita ke sebagian besar negeri Islam perlawanan berani yang dilancarkan Ubadah terhadap Muawiyah, hingga menjadi contoh teladan bagi mereka. Dan bagaimanapun juga terkenalnya Muawiyah sebagai orang yang gigih dan ulet, tetapi sikap dan pendirian Ubadah itu tidak urung menyebabkannya sesak napas. Hal itu dipandangnya sebagai ancaman langsung terhadap wibawa dan kekuasaannya. Dan di pihak Ubadah dilihatnya jarak pemisah di antaranya dengan Muawiyah kian bertambah lebar. Akhirnya berkata kepada Muawiyah, demi Allah saya tak hendak tinggal sekediamanmu denganmu untuk selama-lamanya. Lalu ditinggalkannya Palestina dan berangkat ke Madinah. Amirul Mukminin Umar adalah seorang yang memiliki kecerdasan tinggi dan pandangan jauh. Ia selalu menginginkan kepala-kepala daerah tidak hanya mengandalkan kecerdasannya semata dan menggunakannya tanpa riset. Maka terhadap orang seperti Muawiyah dan kawan-kawannya tidak dibiarkan begitu saja tanpa didampingi sejumlah sahabat yang zuhud dan soleh, serta penasihat yang tulus ikhlas. Mereka bertugas membendung keinginan-keinginan yang tidak terbatas dan selalu mengingatkan mereka akan hari-hari dan masa Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, demi dilihat oleh Amirul Mukminin bahwa Ubadah telah berada di kota Madinah, ditanyalah, apa yang menyebabkan Anda ke sini, wahai Ubadah? Dan tak kala diceritakan Ubadah peristiwa yang terjadi antaranya dengan Muawiyah, maka kata Umar, kembalilah segera ke tempat Anda. Amat jelek sekali jadinya suatu negeri yang tidak punya orang seperti Anda. Lalu kepada Muawiyah dikirim pula surat yang diantara isinya terdapat kalimat, tak ada wewenangmu sebagai amir terhadap Ubadah. Memang Ubadah menjadi amir bagi dirinya. Dan jika Umar Al-Faruq sendiri telah memberikan penghormatan kepada seseorang setinggi ini, tak dapat tiada tentulah dia seorang besar. Dan sungguh Ubadah adalah seorang besar, baik karena keimanan maupun karena keteguhan hati dan lurus jalan hidupnya. Dan pada tahun 34 Hijriah, wafatlah ia di Ramla di bumi Palestina. Wakil ulung di antara wakil-wakil Ansor khususnya dan agama Islam pada umumnya, dengan meninggalkan teladan yang tinggi dalam arena kehidupan. Semoga Allah memberi kita kemampuan mencontoh amal bakti para as-sabiqunal awalun dan dapat melaksanakannya dalam diri pribadi sendiri sehingga kita menjadi syuhada alan nas. Demikianlah kisah tentang Ubadah bin Samit. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.